Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan modeling meja. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu pertama sebelum kita modeling meja, kita rubah dulu satuan gambarnya seperti biasa. Kita mau pakai meter, sentimeter. Anda bisa ke sini window, terus pilih model info, kita ke units, terus pilih ini. Saya biasa pakai sentimeter dengan precision 0. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini uh, saya sudah searching di Google meja mana yang akan kita modeling. Nah, kebetulan ini saya sudah dapat contohnya. Jadi meja ini nanti akan kita buat. Terus di sini juga udah ada spesifikasinya. Jadi mejanya itu 60 lebar dengan panjang 120 cm dengan tinggi 75. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa download dulu terlebih dahulu gambarnya, klik kanan save image, oke. Kemudian nanti ya kita tinggal seret aja, masukkan ke SketchUp seperti ini, oke. Nah kemudian teman-teman, ini gambarnya kita berdirikan dengan menggunakan rotate atau tekan Q pada keyboard ya. Nah ini sebelum bujurnya warna hijau jangan dulu diputar gitu, karena kalau dia masih warna biru gini dia nggak berdiri, dia malah geser kayak gitu ya. Jadi caranya itu ya arahkan pandangannya kayak gini, diputar kayak gini, oke. Kemudian di rotate. Nah, nah sampai dia bujurnya tegak gitu. Kalau ini, kalau arah sini hijau dia gitu, oke. Kita akan berikan klik dari sini ke sini, kita dirikan 90 enter, oke. 90 itu derajatnya, gitu. Nah, kalau kayak gini ya gambarnya jadi lebih mudah gitu, karena kita nengok contohnya langsung. Nah, oke, pertama kita buat rectangle terlebih dahulu. Kita bagian akan kita buat pertama itu bagian yang ini. Bagian yang ini, oke, yang ini. Kita buat kakinya terlebih dahulu ya, rectangle 3,3, oke. Ya, kemudian kita pakai ini 2 point arc lengkungan. Ya, klik dari sini, dari tengah ke tengah ini, oke. Terus pilih yang tengah ini. Oke, ini kita hapus. Kita naikkan. Tadi ketinggiannya 75. Kita ketik 75. Klik 3 kali, 1, 2, 3. Klik kanan, make group. Nah, jadi usahakan setiap modeling itu harus di make group terlebih dahulu. Nah, oke. Kemudian di sini ada rectangle di ini ya, ini. Ya, pertama ini kita move terlebih dahulu. Pilih move, klik sekali, tekan Ctrl, oke, nanti dia otomatis tercopy. Terus ketik lebarnya berapa? 60, enter. Oke, nah ini kan posisinya terbalik. Ini kita klik sekali, klik kanan, terus flip along, pilih group green. Otomatis dia bakalan membalik gitu. Nah, kemudian kita tinggal buat rectangle-nya. Yep. Ya, kita katakanlah segini ketebalannya ya. Kita main proporsi aja sebenarnya. Oke. Yep. Klik 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan make group. Oke. Nah, ini dia tidak sampai bawah ya. Ini kita push lagi ke atas ya, sekitar 5 cm, enter. Oke. Nah, kemudian ini semua kita make group ya, supaya dia menjadi satu kesatuan gitu, karena di sisi ini sama sisi kanan ini ya kurang lebih sama gitu. Jadi kita grup semua supaya apa? Supaya nanti kopinya gampang gitu. Kita blok semua, klik kanan, make group.
Jadi kita tinggal copy tuh, klik sekali, nah dia bakalan otomatis terpilih semua. Kita move, oke, tekan Ctrl, kemudian ketik tadi panjangnya berapa? 120, enter. Yep. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, kemudian ini kita buat bagian atasnya. Ya, kita tinggal ini, ya, pilih rectangle, arahkan ke sini dan ke sini. Kita push sekitar 3 cm, enter. Ini kita push keluar sekitar 7 cm, oke. Klik 2 kali, oke, biar dia sama gitu. Kemudian ini juga klik 2 kali, 1, 2. 1, 2. Yep. Oke teman-teman. Nah, kemudian di ujung ini ada melengkung dia ya di ujung ini, kita buat. Nah, oke, di sini kita buat garis bantu ya, supaya apa? Ya supaya kita bisa buat lengkungannya presisi gitu. Kita pakai rectangle. Oke. Pakai rectangle. Klik dari sini, kita masukkan 3,3. Oke. Nah, udah kayak gini, ya kita pilih ini 2 point arch. Pilih, klik dari tengahnya ke tengah ini, kemudian ke tengah ini. Nah, dia otomatis bakal melengkung seperti ini gitu. Kita hapus ini, kemudian kita pilih push and pull atau tekan P pada keyboard, ya kita push sampai ujung ini, sampai garis terakhir ini. Oke, arahkan ke sini. Oke. Oke, kita lepas gitu. Kemudian ini kita tinggal klik 2 kali aja. Nah, dia otomatis bakalan ngikut seperti perintah sebelumnya begitu. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini juga. Kita buat rectangle. Oke, 3,3 atau di laptop kawan-kawan itu ada yang pakai titik koma ya. Bang, kenapa nggak bisa aku pakai koma? Ya, di setiap laptop itu beda-beda. Coba pakai titik koma. Nah, kalau saya di sini pakai titik koma gitu, teman-teman ya. Kita masukkan 3,3. Kemudian masukkan lengkungannya. Kita pilih lagi ini. Pilih dari tengah ke tengah ini. Klik sekali, kemudian arahkan ke sini. Oke, gitu. Ini kita hapus. Kemudian kita push and pull lagi. Tekan P pada keyboard. Klik dari sini, arahkan ke ujung garis ini, ke sini. Yep. Sorry. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal klik 2 kali. 1, 2. Yep. Ya, bakalan otomatis terpush. Oke. Nah, kemudian ini kita make group. Klik 3 kali. 1, 2, 3. Klik kanan make group. Nah, kemudian di sini kan ada yang lebih ini sedikit ya, kira-kira 1 cm itu ya, bagian hitam ini. Nah, itu nanti kita copy dia tersendiri gitu, dia make groupnya tersendiri gitu, supaya apa? Nanti kalau mau warnai, supaya dia tidak ikut semua bagian ini. Misalnya saya contoh ya, oke. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau saya mau warnai gitu ya, misalnya ini warnanya, dia terikut semua gitu. Jadi supaya dia nggak terikut, ya kita mesti klik satu-satu. Tapi kan gitu capek. Nah, jadi caranya itu, ya kita make group dulu ini, oke. Terus kita buka grupnya, klik 2 kali. Bagian yang ini kita copy. Kan Ctrl C ya, tekan Ctrl C. Pertama ini diklik dulu, oke. Kemudian Ctrl C pada keyboard, di copy. Kemudian kita tekan escape pada keyboard atau klik sekali di sini. Oke, supaya dia keluar dari grup. Setelah itu kita pastekan ke luar sini. Kita tekan Ctrl V. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia punya grup tersendiri gitu. Kita tinggal masukkan aja lagi ke sini. Nah, udah seperti itu, ya kita tinggal push 1 cm. Oke.
gitu teman-teman ya. Kita klik 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan, make group. Nah, jadi kalau kita warnai, ya dia ini nggak terwarnai gitu, karena udah pisah grupnya, begitu teman-teman ya. Oke, ini kita bisa copy ke sini. Oke, begitu teman-teman. Nah, karena ini satu kesatuan ya, gini kita grup semua. Klik ini sambil tekan kontrol ya. Klik ini sambil tekan kontrol juga. Oke. Kenapa sambil tekan kontrol? Ya dia supaya nambah objeknya gitu. Misalnya kalau kita klik, terus kita mau tambah ini juga, tapi nggak tekan kontrol gitu ya, ini nggak terpilih juga gitu. Jadi tekan kontrol gitu teman-teman ya. Oke, ini juga ya, klik kanan make group. Nah, nanti kalau mau warnai ya kita tinggal buka grupnya, klik ini, kita warnai. Oke, terus ini itu teman-teman ya. Oke, kemudian untuk bagian belakang ini, belakang meja ini ya, kita tinggal buat rectangle aja. Katakanlah ya, dari sini ke sini kita push ke sini, ke garis ini. Oke. Klik 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan, make group ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu ya harus di make group teman-teman. Kalau nggak di make group ya nanti susah. Gitu. Oke, kemudian ya kita buat ini rak tempat nyimpen barangnya. Oke. Nah, kemudian untuk lacinya kita buat rectangle ya, kita katakanlah segini ya besarnya ya. Kemudian push 50. Oke. Kemudian klik 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan, make group. Ya, kemudian untuk lacinya ya kita pilih lagi rectangle. Klik dari sini ke sini. Oke, kemudian pilih garis ini. Ya, pilih garis ini. Kita move. Klik sekali, oke, klik sekali. Kemudian tekan Ctrl. Oke. Arahkan ke sini, klik sekali. Kemudian ketik bagi 3 atau per 3. Enter. Nah, dia otomatis membagi seperti ini teman-teman, begitu. Ya, kemudian ini kita hapus, ini kita hapus, ini juga, dan ini juga. Oke. Kemudian ini kita push 2 cm, enter. Kita klik 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan, make group. Kemudian klik kanan lagi, kita make komponen. Oke, kita create. Kemudian ini kita move, ya. Kita move, tekan Ctrl, arahkan ke sini, kemudian bagi 2 per 2, enter. Nah, dia otomatis seperti itu. Nah, di sini kan ada celah-celahnya gitu, ya, kira-kira setengah senti itu ya. Kita klik ini, oke. Nah, dia kalau kita edit ini, dia bakalan ikut semua gitu. Kenapa? Ya karena kita make komponen itu tadi teman-teman. Gunanya make komponen itu. Jadi kalau kita edit ini, ya dia terikut semua gitu. Kita push ini sekitar setengah senti. Kita ketik 0,5 meter. Yep. Nah, dia otomatis seperti ini teman-teman. Kemudian ini ya kita buat ininya gitu. Kita pilih aja circle, pakai circle. Nah, gini, oke. Kemudian ini kita pilih circle-nya. Kemudian kita skalakan, kita scale. Tekan S. Nah, dia bakalan seperti ini teman-teman ya. Nah, sambil kayak gini, sambil kita tekan kontrol. Tekan kontrol. Nah, dia kiri kanan bakalan terskalakan gitu teman-teman ya. Ya, kita katakanlah seperti ini. Oke, kemudian kita push ke dalam 1 cm. Nah, jadi kalau kita edit ini ya teredit semua. Itulah gunanya make komponen teman-teman, mempermudah pekerjaan kita. Nah, oke, setelah modelingnya sudah selesai, ya kita tinggal mewarnai teman-teman. Oke, ya ini kita warnai hitam lah. Kita warna hitam. Ya,
ini juga, ini kita buka dulu make grupnya. Kenapa? Karena di sini ada dua grup yang berbeda. Kita buka ini, kita warnai ini. Nah, ini juga. Nah, kemudian kita warnai bagian ininya ya. Warna yang cocok itu ini. Yep. Atau kurang muda, lebih muda ya kita bisa atur di sini teman-teman ya. Yep. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oh, kemudian ininya kita warnai lagi. Dia warna hitam. Ini ya, kalau kita warna ini ya dia yang lainnya juga bakalan terwarnai gitu. Oke teman-teman. Sip. Oke teman-teman. Nah, jadi seperti inilah kawan-kawan modeling meja pada SketchUp. Jika teman-teman suka pada video ini, jangan lupa share ke teman-teman supaya video ini semakin berkembang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.